Selamat malam, nama saya Yosep Emre Bon, NIM saya 28922500022, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan lembaga dan keuangan mata pelajaran Bapak Imhar sebagai dosen pengampu di Universitas Pancasakti Tegal Danas Kampus B, Cikarang. Bicara masalah bank. Bank adalah salah satu alat untuk menyimpan uang dari masyarakat agar lebih nyaman. Kita mengenal ada beberapa bank, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan beberapa bank lainnya. Bank-bank ini di bawah naungan Bank Indonesia atau BII yang merupakan pengambil kebijakan dan keputusan di bawah naungan Bank Indonesia untuk memberikan kontribusi mengenai penyimpanan uang dari masyarakat. Kenapa harus ada bank? Karena kita tahu bahwa di masyarakat banyak terjadi pencurian, kejahatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka bank-bank yang saya sebutkan tadi adalah merupakan alat penyimpanan uang untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat itu sendiri. Urutan daripada bank adalah, yang pertama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini merupakan bank yang mengeluarkan peraturan untuk kebijakan-kebijakan bank-bank yang sangat strategis. Kadang-kadang kita juga mempertanyakan apakah bank itu bisa menjamin keamanan uang kita. Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena bank itu mempermudah kita untuk penyimpanan pengambilan uang. Dengan kartu ATM di setiap bank yang mengeluarkan ATM itu mempermudah kita untuk mengambil uang kita pada saat kita membutuhkan. Bila mana kita berada di jauh, tetapi kita hanya menggunakan ATM aja, kita bisa mengambil uang kita di mana-mana. Kebijakan dan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan bekerja sama dengan pemerintah mendirikan bank adalah suatu hal yang merupakan titik tolak agar suku bunga baik itu swasta pemerintah agar disesuaikan. Bank dan lembaga keuangan ini di bawah naungan pemerintah berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. PPATK merupakan pengendali atau penjamin keamanan dan lain-lain sebagainya. Kerahasiaan bank ini merupakan hal yang vital karena seseorang yang bekerja di bank, dia harus memegang teguh, dia harus memegang teguh peraturan-peraturan bank perbankan, sehingga kebocoran-kebocoran atau penyimpangan-penyimpangan yang negatif
tidak bisa terjadi. Kita tahu bahwa undang-undang dari pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan agar semua bank yang ada di Indonesia ataupun Bank Dunia merupakan tata kelola yang baik agar penyimpanan uang masyarakat atau nasabah seluruh Indonesia atau dunia merupakan satu tatanan yang baik. Formula ini adalah aturan dari Bank Dunia dan Bank Indonesia beserta bank-bank lainnya bekerja sama untuk mengeluarkan suku bunga. Dengan adanya perbankan ini, masyarakat dipermudah untuk melakukan peminjaman bila melakukan kesulitan di dalam usaha. Misalkan kita mau mengajukan kredit untuk usaha atau mendirikan suatu perusahaan. Apabila kita kekurangan dana, maka kita akan mengajukan pinjaman ke bank, lebih dimudahkan dengan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh perbankan. Sehingga menurut saya lembaga dan keuangan di bawah naungan perbankan yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu bank yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan peminjaman. Suku bunganya sangat rendah, disesuaikan dengan perbankan itu sendiri. Dengan demikian, saya rasa kita mempelajari mata pelajaran perbankan dan keuangan ini merupakan tolak ukur apabila kita suatu saat lulus dari Universitas Pancasati dan bekerja di perbankan. Kita sudah tahu urutan-urutan perbankan itu sendiri, ya. Yang terpenting adalah sumber daya manusia. Kalau kita ingin bekerja di perbankan, kita harus memiliki sumber daya manusia yang cukup. Kita harus mempunyai kompetensi yang cukup. Kita harus mempunyai modal kepintaran yang cukup. Kita harus mempunyai integritas yang bagus. Kita harus mempunyai kapasitas yang bagus. Sehingga pada saat kita lulus nanti kita bisa diterima di perbankan sesuai dengan mata kuliah lembaga dan keuangan yang kita pelajari di Universitas Pancasakti ini. Sangatlah naif bila ketika kita sudah lulus dan mengikuti seleksi di satu perbankan, kita tidak mempunyai kapabilitas dan kita tidak mempunyai kompetisi yang baik. Ini yang menjadi salah satu ukuran kita belajar di Universitas Pancasakti ini, mempunyai tolak ukur, mempunyai sistem yang baik. Kita hanya datang mendengarkan apa yang dijelaskan oleh dosen, tetapi kita juga harus mempelajari dari segi eksternal. Internal mungkin Bapak dosen sudah memberikan kita pelajaran yang cukup teoritis, tetapi faktor eksternal juga menunjang sangatlah penting. Pengalaman adalah hal yang sangat berguna. Maka kita bicara masalah kapasitas, kapabilitas, integritas mengenai perbankan ini sangatlah penting. Oleh sebab itu, lembaga dan keuangan yang dibawa oleh Bapak dosen kita Pak Imhar merupakan salah satu standarisasi atau contoh atau jalan yang baik untuk kita sebagai mahasiswa mempelajari sungguh-sungguh tentang apa itu bank, apa itu perbankan, apa itu lembaga keuangan. Urutan-urutan apa saja yang diberikan oleh Bapak dosen kita. Kita harus tahu bahwa Bank BRI, Bank BCA, Bank Dunia ataupun Bank Republik Indonesia adalah salah satu penjamin keamanan keuangan
nasabah atau masyarakat yang memberikan simpanan di bank tersebut. Hal-hal negatif mengenai kebocoran-kebocoran tentang likuiditas, tentang hancurnya bank adalah sumber daya manusia itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin kita harus tahu bahwa peminjam-peminjam uang yang di bankan ini ada yang berantai, ada yang pribadi, ada yang antar kelompok, sehingga terjadi korupsi, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di perbankan itu sendiri. Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kita sudah pelajari atau belum, contohnya seperti Bank Senturi atau bank-bank lain. Terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Kenapa ada penyimpangan-penyimpangan itu? Karena ada sistem, ada kolisi, ada nepotisme yang terjadi di situ. Ya, mata kuliah lembaga dan keuangan ini memberikan pencerahan kepada kita sebagai orang muda, sebagai mahasiswa untuk mempelajari perbankan ini sangatlah penting. Sehingga ketika kita menjadi seorang manajer bank, atau mungkin menjadi menteri keuangan, atau mungkin menjadi seorang akuntabilitas, ya, kita sudah tahu bahwa bekerja di bank adalah merupakan salah satu tempat di mana kita menguji iman kita, di mana kita mempunyai kejujuran di situ. Rahasia perbankan itu harus disimpan dengan rapi, harus tidak boleh bocor keluar. Apabila bocor keluar, maka terjadi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi di mana-mana. Karena apa? Sumber daya manusia tidak transparansi, sumber daya manusia tidak dipelajari dengan baik, sumber daya manusia tidak dipertahankan dengan baik, sehingga kita sebagai mahasiswa pada saat ini bukan hanya belajar materi saja, tetapi kita juga harus mempelajari bagaimana etika seorang karyawan perbankan. Karena kebocoran-kebocoran yang terjadi mungkin saja dari pihak eksternal atau internal, sehingga penjamin-penjamin atau peminjam-peminjam yang sering terjadi, maka itulah yang menjadi hambatan-hambatan ketidaklancaran perbankan itu sendiri. Menurut saya, kenapa terjadi ada penyimpangan-penyimpangan? Ternyata kenapa terjadi ada kolisi-kolisi seperti itu? Maka sifat perilaku manusia ini harus kita pelajari, harus kita rubah, harus kita tahu perilaku manusia itu sendiri. Dengan demikian sumber daya manusia itu sangat penting sekali, ya, karena perbankan ini merupakan tempat di mana kita bekerja dengan baik. Kita harus jujur, kita harus terbuka, kita harus memegang rahasia perbankan dengan baik, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran di mana-mana. Mata kuliah yang saya presentasikan ini merupakan salah satu untuk mengambil nilai UAS yang merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kami untuk dipresentasikan. Lebih kurangnya apabila ada hal-hal yang belum saya ketahui, atau mungkin saya salah bicara atau saya terjemahkan di sini, saya mohon maaf, karena ilmu perbankan ini kami sendiri baru pelajari, kami sendiri baru mengetahui bagaimana tentang urutan-urutan perbankan, tentang undang-undang perbankan yang
sudah berjalan di era globalisasi di Indonesia ini. Dengan demikian, saya Yosep Rebon, NIM saya 28922500022, Universitas Pancasakti, pamit dan terima kasih. Selamat sore.